Kita suatu file teks, tujuannya agar kita bisa melihat file hash ya, atau file encrypt dari file WinRAR tersebut ya, file kompresi tersebut. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Sebentar, saya lihat catatan dulu ya. Saya suka lupa perintahnya. Oke, jadi perintah sebentar. Perintah Hydra. Sebentar, John. Perintah John. Oke. Oh, jadi kita rubah terlebih dahulu dengan perintah zip to John ya. Zip to John. Kemudian diikuti dengan file tadi namanya apa? Namanya target ya. Bukti. Bukti, oke. Bukti. File bukti ya. Bukti, kemudian tanda kurung siku kanan, kemudian kita rubah ke sebuah file Word ya. File bukti.zip ya. Jadi kita rubah jadi bukti file bukti.txt ya. Jadi kita transformasikan file zip tersebut ke dalam file bukti sehingga kita bisa mendapatkan file hash-nya ya. Kita bisa mendapatkan file encrypt-nya. Kalau saya lihat ya, jadi kan sekarang kita punya file bukti.txt ya. Jadi kalau saya lihat file bukti.txt, kita bisa melihat di situ ya, ada file hash ya, atau file dari enkripsi dari file tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan cracking ya. Kita akan melakukan cracking terhadap kode-kode ini sehingga kita bisa mendapatkan password dari file bukti.zip tadi ya. Jadi perintahnya kita bisa pakai John ya, john.exe, kemudian diikuti dengan formatnya. Jadi formatnya dalam hal ini merupakan zip ya, format zip. Jadi misalkan kalau file WinRAR, file kompresi tadi formatnya WinRAR, artinya di sini kita tulis RAR. Kalau WinZip artinya kita tulis zip. Nah, kalau ISO kita tulis ISO dan lain sebagainya, sesuai dengan format target. Kemudian kita ikuti dengan file bukti.txt. Sekarang dia akan mencoba melakukan cracking ya. Jadi langsung didapat ya. Langsung didapat hanya dalam hitungan berapa detik ini. Passwordnya ABCD 1234. Jadi sangat mudah dibongkar menggunakan John the Ripper ini. Kenapa mudah dibongkar dengan John the Ripper? Karena penggunaan passwordnya sendiri adalah password yang lemah ya. Atau bisa kita kategorikan dia sebagai common word ya. Kalimat yang umum ya. Sekarang kita mencoba ekstrak ya, kita coba ekstrak file bukti tadi, apakah berhasil menggunakan password ini. Kita coba ya. Berarti passwordnya adalah ABCD 1234 ya. Saya stop share dulu, saya pindah ke file explorer tadi, di mana file target itu tersimpan ya. Jadi dia ada di download, kemudian di kompres, di John run, di sebentar target bukti ya, bukti. Kita cari bukti ini. Saya agak perbesar ikonnya. Sekarang file bukti ini kita coba ekstrak menggunakan password yang kita dapatkan tadi menggunakan John the Ripper. Ketika saya ekstrak,
Kemudian saya masukkan password yang kita dapatkan tadi melalui metode John the Ripper. Saya tulis ABCD 1234 ya. Coba saya cek lagi tadi di John the Ripper. Ya betul ABCD 1234. Ketika saya oke, kita berhasil mengekstrak file tersebut ya. Jadi namanya tadi adalah bukti.txt. Iya, betul. Sebentar, bukti.txt. Bukti kan? Ini merupakan barang bukti yang diproteksi menggunakan file kompresi ya. Jadi kita berhasil ya membongkarnya. Jadi sangat mudah. Kenapa? Karena penggunaan passwordnya itu juga password yang common word. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan file dari barang bukti yang kita inginkan ya. Seperti itu. Jadi tingkat keberhasilan dari John the Ripper ini tentu saja dipengaruhi oleh password list ya. Jadi kita menggunakan password list tadi. Jadi kalau saya buka isinya password list, sebentar. Ini ya. Jadi kalau saya buka isinya password list itu, saya edit. Sudah muncul ya? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Jadi kalau kita lihat isi dari password list seperti ini. Belum tampil, Pak. Oh, belum. Iya, tampil. Sudah tampil. Kita bisa lihat isinya seperti ini. Jadi berisi database password. Ini ada 123456, 12345 password 1 ya. 1234. Ini yang disebut dengan common word. Common word yang ada di dalam sebuah database password list. Jadi dia akan mendebak satu persatu setiap barisnya ya. Jadi setiap barisnya nanti itu akan diuji. Apakah passwordnya 123456 gagal, pindah lagi ke baris berikutnya. Apakah password 12345 gagal, pindah lagi ke password berikutnya. Dilakukan secara terus-menerus, secara iteratif hingga dia sampai ke batas maksimal, yaitu pada password SSS ya. Di bawah SSS itu ada apa? Pada password ya SSS ya yang paling terakhir. Jadi ada sekitar 3.559. Jadi semakin banyak password listnya, artinya probabilitas untuk probabilitas untuk mendapatkan kredensial dari file barang bukti tadi itu akan semakin besar ya. Jadi kalau di komunitas ya, di komunitas cyber security itu ada yang share itu file password list ini sampai ukuran 8 GB, 16 GB dan lain sebagainya. Jadi kalau 16 GB artinya ada ratusan juta password yang bisa diuji satu persatu sehingga kita bisa mendapatkan password dari barang bukti yang kita inginkan, seperti itu. Jadi penggunaan John the Ripper sendiri itu selain untuk membongkar sebuah file kompresi, itu kita bisa gunakan juga untuk membongkar sebuah autentikasi atau kredensial dari username dari user yang ada di dalam sebuah sistem operasi ya. Apakah sistem operasi Windows atau dia menggunakan sistem operasi Linux ya, seperti itu. Jadi karena di sini saya menggunakan Windows ya, jadi saya tidak bisa mendemonstrasikan bagaimana mengcrack akun user yang terdapat pada sistem operasi Linux. Jadi untuk penggunaannya sendiri di materi ini saya fokuskan untuk bagaimana mengcrack suatu file berekstensi kompresi ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut pada demo terkait penggunaan Hydra. Sedikit Pak Sur. Ya. Ya, jadi pertama tadi kan file yang di WinRAR itu kan pada isinya kan ada file kan gitu. Ya. Diproteksi dengan menggunakan password kan gitu. Nah, password isi file itu
Ya bisa berisi gambar, bisa berisi foto, video, Iya, audio iya. dan lain sebagainya. Tadi isinya apa tadi? Eh, Gambar atau tulisan? Isinya sebuah teks, Oh, teks saja ya. teks. Oke. Bisa juga untuk penggunaan video, Pak. Tinggal kita kompres saja dengan Winrar tadi. Kemudian Nah, kita set passwordnya. oke tadi dalam bentuk teks, Nah, ketika kita buka dengan pakai software tadi, apa ya? Software apa namanya tadi? John the Ripper, Pak. John the Ripper. Ya tentunya kan itu yang melakukan pembacaan. Iya, ya betul. Dia mencoba menebak password Iya. yang terkompres Betul. tadi. Ya. Nah, ketika tadi ada file terakhir yang ditampilkan, tiba-tiba tidak notifikasi atau kayak bentuk warna muncul bahwa inilah password. Kan ada tadi sampai 3.000 gitu. Ada, Pak. Ada. Coba, Ada. jadi, Oh, oke. Bisa. Saya share ulang ya. iya. Oke. Saya Tiba-tiba bisa dilihat, Pak. Ini sudah saya highlight ini. Ini ada saya blok ini. ABCD 1234. oh ini ya. Iya, ya ini. Ya, pakai CMD ya. Iya, Pak. Pakai CMD Command Prompt. Oke. Jadi di Linux juga ada. Di Linux, Ya. di Windows ada. Oke. Jadi yang ditampilkan itu adalah password yang memang sesuai dengan hash daripada file kompresi tersebut. Setelah dari sini pindah kemana? Dari sini kita ekstrak secara manual file WinRAR-nya tadi. Kan kita sudah punya passwordnya. Jadi kita ekstrak secara manual. Kita tinggal masukkan password yang kita dapatkan melalui John the Ripper tadi, yaitu ABCD 1234. Yang muncul di CMD atau yang muncul di John the Ripper ini? Muncul tiba-tiba. Yang muncul di CMD ini, Pak, ini kan perintah output dari John the Ripper ini. Ini output dari John the Ripper ini. Ini ABCD 1234. Jadi sangat cepat dipecahkan sama dia. Dia hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 2 detik saja. Iya. Jadi ini jadi tools yang cukup powerful sebenarnya untuk melakukan forensik terhadap sebuah file ya yang terproteksi dan lain sebagainya. Ya, kan gini. Yang kedua kan di sini ada file txt ya. Ya, ya. Gimana kita mau tahu apakah itu txt atau zip atau ya zip ya atau txt itu? Karena isinya kita tidak tahu gitu. Isinya di dalam WinRAR itu kita tidak tahu itu zip atau txt. Bisa dilihat, Pak. Sebelum diekstrak bisa dilihat. Misalkan tadi ya saya Jadi saya stop dulu ya. Saya stop share. Misalkan mana file yang WinRAR tadi ya. Saya share screen. Iya. Sebentar di sini ya. Misalkan apa tadi? Bukti ya ini ya. Bisa kita klik 2 kali tuh. Coba. Klik 2 kali itu ada. Kalau kita klik, Pak. Oh, sudah. Oh, belum muncul. Belum. Oh, saya share dulu. Tuh. Share ulang. Ini. Seperti ini ya. Kalau saya klik 2 kali seperti ini kelihatan apa isi filenya. Cuman tidak bisa kita lihat isinya. Tidak bisa kita lihat isinya karena kita harus ekstrak dulu. Pas saya ekstrak dia minta password. Oke, dia minta password di sini kan. Artinya kita harus dapat dulu passwordnya. Ini artinya kita harus dapat dulu passwordnya untuk bisa mengeluarkan isi file yang ada di dalam file kompresi tersebut. Oke. Kalau sudah dapat passwordnya, kita ekstrak keluar itu. Misalkan apakah dia file Word, apakah dia video atau gambar dan lain sebagainya. Berarti cuma 2 ya, txt dengan zip. Perintahnya, Pak. Dia ada punya perintah. Ya. Jadi misalkan dari file zip itu kan, dari file zip itu memang harus ditransformasikan dulu ke file teks, file dokumen. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan file hash-nya. File hash itu ya itulah yang berisi password sebenarnya yang kita coba untuk dekripsi, kita coba untuk bongkar apa sih, kita kembalikan ke bentuk aslinya, apa sih isi daripada file hash tersebut. Ketika kita berhasil dekripsi file tersebut, nanti dia akan muncul file aslinya, yaitu password yang sebenarnya dari file WinRAR itu.
Itu Pak. Berarti nanti apa namanya materinya nanti dibuatkan langkah-langkah lah. Oh iya, bisa Pak. Iya, bisa. Oke. Iya, bisa. Oke. Lanjut. Oke, mungkin ada lagi penanya yang lain, silakan sebelum saya lanjut lagi pada demo berikutnya ya. Jadi demo berikutnya adalah penggunaan Hydra ya. Penggunaan Hydra untuk melakukan cracking terhadap suatu web ya. Misalkan ada sebuah web ya, misalkan barang buktinya di sini adalah web ya. Artinya kegiatan forensik itu kan artinya harus bisa membongkar username dan password dari file web tersebut. Betul tidak ya? Nah, ketika kita sudah berhasil membongkar autentikasi dari username dan password dari barang bukti itu yang berupa web, nanti kita bisa masuk ke dalam website tersebut untuk melakukan investigasi, untuk melakukan pemeriksaan. Kapan postingan itu dibuat, kemudian kapan kira-kira file tersebut dipublish ya, apakah file tersebut sudah mengalami perubahan, edit dan lain sebagainya. Namun tentu saja untuk melakukan tersebut kita harus bisa memasuk ke dalam sistem. Nah, pertanyaannya di sini, jika sistemnya diproteksi, seperti apa implementasi yang kita gunakan untuk bisa melakukan kegiatan forensik agar kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, jika implementasi daripada John the Ripper tadi bisa kita gunakan untuk online ya. Sedangkan untuk offline, maaf. Jadi kalau John the Ripper itu offline ya, penggunaannya offline. Artinya file target ya, file buktinya itu harus tersimpan di dalam device-nya kita. Baru langkah selanjutnya kita bisa lakukan forensik ya. Beda halnya jika online, artinya barang bukti itu tersimpan di suatu server ya, di suatu perangkat komputer yang menghosting, yang menjadi hosting daripada file tersebut ya. Jadi saya coba langsung mendemonstrasikan saja terkait penggunaan Hydra ini ya. Jadi sebelumnya silakan teman-teman download dulu. Kalau Hydra-nya itu sendiri itu ada di jadi bisa di tulis di browser free download Hydra ya, Hydra. Jadi kegiatan forensik itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun untuk pembuktian hukum ya tentu saja orang yang melakukan kegiatan forensik itu harus bisa dibuktikan dengan sertifikasi internasional bahwa dia bisa dia adalah memang seorang ahli forensik ya. Tapi untuk ilmunya sendiri sebenarnya bisa dipelajari. Bisa kita belajar secara otodidak atau kita namun untuk profesinya sendiri yang nanti memang diimplementasikan pada hukum ya, memang harus dibuktikan dengan sertifikasi internasional sebagai seorang digital forensik ya. Di sini saya download ya, nanti di sini ada hydradongle.com /download ya. Jadi Anda bisa download file daripada Hydra ya di dalam perangkat komputer Anda, karena saya sudah download di sini ya filenya. Jadi mungkin saya bisa langsung melakukan demo terkait penggunaan Hydra ya. Kembali lagi ke CMD ya. Jadi kalau dalam melakukan hacking dan forensik itu memang harus paham ya terkait penggunaan command prompt ini. Oke ya, bisa dilihat ya. Oke, saya back dulu. Saya back. Saya dir. Jadi kita berpindah ke dalam direktori Hydra, yaitu
Hydra brute force attack. Sebentar, nama foldernya tadi apa? Oh sorry, dikompres ya, dikompres sudah masuk CD Hydra ya. Hydra CD THC Hydra, CD THC Hydra. Saya masuk lagi THC Hydra, saya lihat isinya. Sekarang di situ ada hydra.exe ya. Jadi misalkan kita mau menjalankan apakah Hydra berhasil terinstall di dalam perangkat yang kita gunakan, kita bisa menulis hydra.exe ya. Ini. Jadi kita bisa lihat di situ ada beberapa instruksi yang bisa kita gunakan untuk penggunaan dari Hydra ini ya. Jadi untuk instruksinya sendiri, pertama kita lihat ada sintak di sini ya. Hydra, kemudian diikuti dengan parameter min-l, artinya login. Kemudian diikuti dengan file target. Ya. Ini berupa word list ya. Kemudian ada min-p, password. Kemudian kita panggil file tersebut. Kemudian selanjutnya kita mendefinisikan port apa yang akan kita coba untuk cracking ya. Kita coba crack di sini, yaitu port, misalkan port 80 untuk layanan HTTP ya, port 21 untuk layanan FTP, port 22 untuk layanan SSH ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk mempermudah Anda di dalam melakukan penggunaan Hydra ini, sebelumnya Anda mengimplementasikan Nmap ya. Jadi saya tidak membahas Nmap di sini, saya akan membahas terkait penggunaan Hydra ini ya, fokus ke penggunaan Hydra. Jadi kita lakukan scanning terlebih dahulu terhadap target. Kita lakukan scanning menggunakan Nmap. Kita melihat service apa yang berjalan pada server ya, server target yang akan kita lakukan hacking ya. Kemudian kita mencari tahu alamat IP daripada target kita, kemudian diikuti dengan service port yang terbuka. Apakah port tersebut berstatus open, filter atau private ya, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu dulu statusnya. Jika statusnya open, artinya memungkinkan semua visitor ya untuk mengakses layanan tersebut, port tersebut ya. Misalkan dalam hal ini kita coba melakukan cracking pada FTP, SSH dan lain sebagainya ya. FTP, SSH, HTTP, HTTPS, itu bisa di-crack ya menggunakan Hydra ini ya. Di sini ada contoh penggunaan dari Hydra ya. Kita bisa Hydra min-l, terus kita panggil file user ya untuk username-nya, dan min-p itu untuk passwordnya. Kemudian di sini kita mendefinisikan port yang berjalan pada layanan tersebut. Artinya di sini port yang berjalan adalah port HTTP, yaitu di port 21. Kemudian diikuti dengan alamat IP dari target, ya, yaitu di sini 192.168.0.1. Jadi kita bisa mencari tahu dulu alamat IP target. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ini untuk tujuan edukasi ya, tujuan edukasi terkait penyalahgunaan tools ini tuh di luar wewenang saya ya, di luar tanggung jawab saya. Tujuan dari kegiatan ini merupakan edukasi, dan jika terjadi penyalahgunaan tools ini untuk melakukan peretasan pada sistem orang, itu bukan tanggung jawab saya ya. Jadi harapan saya penggunaan Hydra ini digunakan untuk melakukan audit di sistemnya kita sendiri ya. Kita lihat apa celah keamanan dari sistem kita, kemudian kita perbaiki sehingga sistem kita itu tidak disalahgunakan oleh orang lain yang mengerti tentang bagaimana penggunaan Hydra ini ya. Saya bisa langsung share saja ya. Saya bisa langsung share screen dulu. Jadi kita ping dulu target. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan
forensik di server saya sendiri. Jadi saya mengelola salah satu media online di Sulawesi Tenggara, itu namanya Publik Sultra, untuk mengetahui alamat IP dari target ya. Nah, jadi alamat IP target di sini adalah 128.199.99.24. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan alamat IP, kita bisa melakukan attacking ya terhadap alamat IP tersebut dengan bantuan Hydra ini. Untuk perintahnya sendiri, kita bisa menuliskan Hydra sebentar. Nah, misalkan jika targetnya kita itu adalah FTP ya. Jadi misalkan kalau targetnya kita itu adalah FTP, kita bisa menuliskan Hydra, kemudian diikuti dengan -l. Jadi kalau autentikasi itu kan ada username, ada password ya. Jadi ada beberapa kondisi. Ada kondisi pertama, kita tidak tahu username dan passwordnya. Atau kondisi kedua, kita tahu username-nya, tidak tahu passwordnya. Atau kondisi ketiga, kita tahu password, tidak tahu username-nya. Nih. Yang lebih sulit itu sebenarnya yang di poin pertama. Kita tidak tahu username, kita tidak tahu password. Artinya ketika kita lakukan brute force, kita lakukan percobaan username-nya dulu, kemudian diikuti dengan, misalkan jadi di dalam username itu ada word list juga. Di dalam password ada word list juga. Jadi kombinasinya itu akan semakin banyak karena yang di brute force itu bukan hanya passwordnya, tapi juga username-nya. Jadi misalkan jika kita mengetahui username dari target, kita cukup menuliskan misalkan admin ya. Anggaplah kita mengetahui loginnya ya, kita tahu loginnya. Ya. Login default kan itu pakai admin. Nah, untuk passwordnya baru kita menggunakan password list ya. Kemudian diikuti dengan port dari target, misalkan di sini FTP ya. FTP, kemudian diikuti dengan alamat IP target ya. Misalkan di sini adalah 128.199.99.24 ya. Ketika saya enter, nanti dia akan melakukan brute force ke port FTP berdasarkan password yang ada di dalam database tersebut. Ketika saya enter, sekarang dia akan melakukan percobaan itu. Dia akan lakukan percobaan. Jadi misalkan kita sebagai seorang sistem administrator ya, ini bisa dijadikan forensik juga. Apa bukti bahwa server Anda diserang? Kita bisa lakukan audit forensik di servernya kita. Wah, ini ada barang bukti nih yang mencoba melakukan kegiatan brute force ke server saya, itu alamatnya IP-nya sekian. Terus kemudian dia melakukan percobaan brute force dengan username dan password sekian sampai berapa kali ratus percobaan. Itu bisa jadi barang bukti itu. Artinya kita melakukan kegiatan forensik di dalam servernya kita sendiri sebagai barang bukti bahwa sebagai barang bukti misalkan kita mau bawa ke ranah hukumnya, ada upaya peretasan ke dalam sistem kita. Kita bisa tahu siapa pelakunya, alamat IP-nya berapa. Dibuktikan dengan log ya. Kita bisa cek lognya bahwa ada upaya attacking ke sisi server dengan percobaan penyerangan sekian kali ya. Ini lagi attacking ini. Attacking. Jadi dia lakukan attacking, dia akan melakukan percobaan brute force ke server saya, ke salah satu media online yang saya kelola dengan metode Hydra tadi. Kalau saya login ke server itu saya bisa lihat, saya bisa cek lognya. Oh, ini ada serangan ini ke port FTP. Terus kita bisa lihat dia pakai apa, TCP atau UDP dan lain sebagainya. Nih, dia lakukan brute force ini. Jadi dia masih melakukan cracking sekarang. Jadi dicoba satu persatu sehingga didapatkan
username dan password yang cocok pada layanan FTP di dalam server tersebut. Ini agak lama ya karena server saya itu diproteksi dengan, jadi saya menggunakan password yang cukup rumit, jadi agak sulit untuk di cracking. Jadi dia ini lagi percobaan ini. Jadi ada 9.000 berapa ini? 9999998 percobaan login ke server tersebut. Oke ya. Jadi saya berpindah lagi ke SSH misalkan ya. Ini untuk melakukan cracking ke layanan FTP. Nah, kalau untuk melakukan cracking ke layanan SSH, metodenya sama. Kita tinggal merubah portnya ya. Kita tinggal merubah portnya menjadi SSH ya, misalkan. Halo, masih bisa didengar suara saya? Masih Pak. Oke, ini lagi percobaan login ya. Kalau yang tadi itu di port FTP, kalau sekarang ini di port SSH. Jadi sebenarnya kita harus sabar menunggu ya. Namanya juga metode brute force ya. Artinya kan dicoba satu persatu sehingga didapatkan username dan password yang sesuai. Jadi kadang si attacker itu menggunakan VPS ya, atau dedicated server yang memiliki spek yang tinggi sehingga proses brute force-nya itu bisa menjadi lebih cepat ya. Bisa menjadi lebih karena performa server yang tinggi artinya proses komputasinya juga bisa lebih cepat. Segitu. Oke, itu mungkin saja ya demo saya penggunaan John the Ripper dan Hydra ya. Nanti teman-teman bisa mendemonstrasikan secara mandiri sesuai dengan instruksi yang saya tunjukkan pada tutorial kali ini. Oke, mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Zulkifli, materi yang sangat luar biasa dan demonstrasi yang sangat luar biasa. Mungkin saya kembalikan ke peserta, bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Pertanyaan bisa melalui chat room ataupun bisa raise hand. Silakan Pak, mungkin ada yang kurang jelas yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan kepada pemateri. Atau ada lagi yang mau disampaikan Pak Zulkifli? Mungkin pertanyaan saja. Ada sesi pertanyaan mungkin. Kita sambil nunggu ya. Dia melakukan cracking ke server, tapi sepertinya ini agak lama dia ini. Karena server saya sendiri itu proteksinya ini sebenarnya kalau saya cek log ini ada upaya brute force ini. Ya. Oh, bisa mungkin kalau belum ada yang bertanya bisa kita mungkin dari sisi yang diserang. Mungkin dari kan misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang jadi administrator mungkin di kantornya atau bagaimana. Jadi anggaplah melakukan forensik ya ke dalam server. Betul. Mungkin dia ingin tahu dia telah diserang sama siapa dan kapan dan berapa kali, mungkin untuk jadi buktinya bahwa sistemnya telah diserang. Mungkin ya itu mungkin yang bisa kita tampilkan Pak. Oke, jadi sebentar karena saya pakai
karena saya ini pakai ini ya apa? Saya pakai laptop ini. Baru username passwordnya ada di komputer. Oh, Jadi siap, siap. jadi dia ini server saya ini agak proteksinya itu berdasarkan device ya. Jadi hanya bisa diakses di komputer saya di rumah. Gitu. Jadi tidak bisa dilakukan remote. Soalnya kan saya filter dia ya. Jadi portnya saya filter bahwa dia hanya dapat diakses oleh Oh, device berdasarkan MAC address-nya itu. Tujuannya untuk keamanan sih sebenarnya, biar nggak oh, sembarang orang yang bisa coba login ke sistemnya saya. Tapi bisa saya keamanan yang demonstrasikan. luar biasa. Iya, bisa saya demonstrasikan nanti nih. Kalau soalnya sekarang ini saya pakai laptop ini untuk demonya. Jadi saya enggak ingat itu karena passwordnya Oh, rumit. Ya, passwordnya rumit. Jadi harus loginnya lewat perangkat komputer saya di rumah. oh, baik, terima kasih. Ya, jadi ya, ini tadi pengimplementasian cyber security kan. Ini kan kita sysadmin, artinya kan kita harus memperhatikan itu. Tidak Iya, apa betul. upaya-upaya nanti untuk lakukan serangan ke server. Anggaplah ini saya sebagai attacker ya. Saya attacker ke komputer saya sendiri sebenarnya. Anggaplah saya anak attacker lakukan serangan ke sistem gitu. Jadi mungkin bisa untuk defense-nya ya. Ini kan attack-nya ya. Ini kan untuk melakukan attacking-nya. Nanti pembahasan untuk defense pertahanannya itu seperti apa. Misalkan ada upaya serangan seperti itu. Biar pembahasan kita tidak kemana-mana gitu. Kita bisa fokus ke satu topik, yaitu John the Ripper dan Hydra. Oh, buat defense lagi untuk apa, materi lanjutan dari materi ini. Boleh defense. Bagaimana agar server kita tidak diserang ya misalkan. Kemudian bagaimana kita lakukan forensik dari sisi server untuk membuktikan bahwa ada upaya peretasan misalkan ya. Oh iya, betul betul. Iya. Cara mengecek log log yang masuk dari serangan attacker. Betul. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan kepada pemateri? Pak Sul, supaya ramai nih. Ya Pak Sul. Ya Pak. Ya jadi saya tadi sempat logout kan, jaringan tidak bagus di sini. Pertama tentang itu tadi nanti ditunjukkan langkah-langkahnya untuk membuka CMD itu bagaimana sih, ya kan? Oke. Mungkin pakai Windows R. Oh, ada di PPT Pak. Nanti saya share di PPT. Ya, supaya langkah-langkahnya itu bisa kelihatan masuk ketik CMD di mana gitu. Oh iya Pak. Karena tadi saya lihat ada file di atasnya yang belum di refresh ya. Saya sempat lihat tadi itu, coba buka tadi CMD, kasih kosong dulu file apa namanya. Oh CMD. Iya. Oke, sebentar saya buka CMD dulu. Di share screen bagaimana buka CMD? Ya. Oke, seperti ini. CMD sudah terbuka Pak. Ya. Gitu. Jadi perintahnya kan di command prompt ini kan di Ya, betul. Nanti disampaikan sama di file itu. Oke. Atau saya demokan ulang Pak ya? Iya, demokan. Boleh saya demokan ulang. CMD. Ini masih ada waktu Pak? Masih ada waktu ya? Masih. Sampai jam berapa Pak Daniel? Jam 9 ya? Oke, saya kalau begitu saya ulang lagi ya. Saya demokan yang John the Ripper Pak ya? Ya, John the Ripper dulu. Ya, Bagaimana membuka itu? Kan biasanya begitu. Oke. Saya share dulu ini. Explorernya. Biar kita sama-sama buat ya filenya. Iya. Saya buka Explorer dulu. Sebentar, di mana Explorernya nih? Share screen dulu. Iya. Saya buka Explorernya dulu, Pak. Explorer ya, sudah. Sudah muncul Explorer, Pak ya? Iya, sudah. Saya masuk.
Misalkan begini, ini kan ada beberapa foto lah. Misalkan barang buktinya itu foto ya. Ya. Anggaplah ada 3 foto di sini ya. Anggaplah barang buktinya foto, kemudian diproteksi menggunakan suatu file WinRAR ya. Ya, oke. Saya klik kanan, saya add to archive. Nah, WinRAR-nya kelihatan? Belum, saya share lagi WinRAR untuk WinRAR-nya ya. Belum, Pak. Nah, share lagi untuk WinRAR. Jadi ketika kita kompres kan tampilannya seperti ini ya. Kelihatan ya? Iya. Iya. Misalkan filenya di sini dikasih nama apa? Dikasih nama, anggaplah rahasia ya. Ya. Rahasia. Nah ini kita pilih ekstensinya RAR 4 zip ya. Misalkan kalau RAR artinya nanti di perintah command line-nya itu format tipenya RAR, kalau zip ya zip gitu. Jadi untuk perintahnya sendiri nanti menyesuaikan dengan ekstensi filenya. Gini, misalkan di sini saya pakai zip ya. Kemudian saya set passwordnya. Passwordnya mau apa ini Pak? Misalkan. Terserah sesuai dengan yang agak rumit. Misalkan apa di situ? ABCDEFG lah ya. Ya. ABCDEFG gini. H. Nih. Oke ya. Kalau bisa juga misalkan kita kasih rumit, tapi nanti anunya jadi lama ya. Jadi lama ya. Udah. Jadi kita cari yang cepatnya. Jadi nanti kan bisa didemokan masing-masing ya. Misalkan di situ mau bikin yang rumit, nanti dicek berapa durasi waktu yang dibutuhkan. Kalau passwordnya itu kombinasi huruf, angka, simbol dan lain sebagainya, dan jumlah karakter yang panjang misalkan ya. Saya oke. Saya oke lagi di sini kan. Oke. Sekarang artinya kita punya file ya di sini. Ini rahasia kan? Iya. File rahasia ini isinya 3 foto tadi ya. Anggaplah ini apa ini file apa begitu kan? Oke, jadi untuk crackingnya itu saya pindahkan dia satu direktori dengan John the Ripper. Jadi saya paste di direktori John the Ripper tadi, dikompres di John ya. Oke. Di John. Nah, ini di John. Di sini ya, di run. Oke. Ini kan ada tadi ya, ada bukti, ada target, saya hapus dulu ya yang latihan-latihan sebelumnya ya. Iya. Target saya hapus. Bukti saya hapus. Nih. Kalau tidak salah ada juga file anunya tadi ya, ini kan. File hasil ekstrakannya ya. Saya hapus juga ya. Oke, saya hapus. Jadi saya ekstrak di sini. Saya ekstrak di sini agar mempermudah kita melakukan cracking ya. Jadi saya simpan dia berada di satu direktori. Oke ya. Langkah berikutnya ketika dia sudah satu direktori dengan John the Ripper, kita buka CMD ya. Jadi saya berpindah ke CMD dulu ini. Saya berpindah ke CMD, saya share screen ke CMD, command prompt. Oke, muncul CMD-nya Pak ya. Sekarang kita masuk ke direktorinya John the Ripper tadi. Saya kan simpan tadi di direktori download. Di kompres, CD kompres ya. CD John. Ini John 190 Jumbo 1 Win 64. Oke, saya enter. Saya masuk lagi satu kali direktori, enter. Oke, saya dir /w ya, supaya kita lihat apa isi dari direktori John the Ripper tadi ya. Saya enter. Oke, masih ada direktori, dia masuk di run ya. Nih di run. Jadi di run tadi tersimpan. Jadi John kemudian run ya, di direktori run, karena di direktori run itu berisi berisi komponen-komponen dari John the Ripper tadi ya, termasuk dengan file target ya. Saya clear dulu biar munculnya dari awal ya. Saya dir w ya. Oke.
Ini isi direktori dari John the Ripper ya. Bisa dilihat di sini ya. Bisa lihat di sini. Jadi John the Ripper ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python ya. PY. Ada Perl, ada Python, ada file DLL dan lain sebagainya ya. Jadi untuk mengcrack ya, untuk mengcrack file WinRAR tadi, artinya kan kita perlu transformasi ke suatu file teks. Jadi kita transformasi tujuannya supaya kita bisa dapat file hash-nya. File hash ini adalah file yang terenkripsi, ya isinya password tapi dia terenkripsi, tidak bisa kita lihat isinya kecuali kita dekripsi, gitu ya. Jadi perintahnya tadi itu adalah zip to John ya, zip to John, zip to John, kemudian diikuti dengan file target. File target tadi namanya apa? Rahasia ya? Apa saya rename tadi? Rahasia. Rahasia ini. Rahasia.zip saya transformasikan ke teks ya. Misalkan di sini untuk file teksnya itu saya kasih nama temporary.txt ya. Saya enter di sini ya. Saya enter di sini, jebret, diproses sama dia kan. Terus kemudian ini hasil transformasinya ke teks tadi ya, ini pesan-pesannya. Saya bisa lihat file hash-nya. Caranya saya lihat file hash-nya itu saya bisa type, kemudian diikuti dengan temp.txt. Seperti itu ya. Kemudian ketika saya enter, inilah file hash-nya semua. Jadi dia panjang. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa file. Beda dengan yang tadi. Dia kan hanya terdiri satu file. Jadi file hash-nya pendek. Karena ini ada lebih dari satu file yang ada di dalam file WinRAR tadi. Artinya file hash-nya itu akan panjang seperti ini. Langkah berikutnya, ketika dia sudah jadi file dokumen dan kita sudah mendapatkan file hash atau file enkripsi dari dokumen tersebut, langkah selanjutnya kita jalankan perintah John. John diikuti dengan format ya, diikuti dengan formatnya John, kemudian John.exe ya, diikuti dengan John.exe, diikuti dengan tipe ya, tipe, kemudian diikuti dengan format ya, diikuti dengan formatnya ya. Di sini, jadi di sini format file apa yang ingin kita bongkar, file zip ya, file zip, kemudian diikuti dengan file teks tadi yang berisi hash ya, temp.txt. Begini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter ya. John exe format zip. Kita enter. Sekarang dia lakukan sebentar. Sekarang dia lakukan decrypt ya, dia lakukan cracking ke file hash tadi ya, dia lakukan cracking ke file hash tadi. Kita tunggu. Cepat ya, sudah muncul lagi nih. Bisa dilihat ya? Ya kelihatan Pak. Kelihatan ini nih, A B C D E F G ya ini. Cepat kita audit dia, cepat kita bongkar, kita forensik dia. Kenapa? Karena mudah passwordnya. Karena dia masuk ke dalam kategori common word ya. Langkah berikutnya saya gunakan password yang saya dapatkan tadi melalui John the Ripper ini untuk mengekstrak file barang bukti tadi ya. Gitu ya. Iya betul Pak. Oke, saya stop share dulu. Artinya saya pakai dulu ini password yang didapatkan. Jadi dia hanya butuh waktu 0,8 ms
Millisecond, 0,08 millisecond ini. Bukan detik ini, milidetik ini. Iya, milidetik. Milidetik. Padahal ini komputer kentang ini yang saya pakai nih. Kalau pakai komputer spek tinggi mungkin proses crackingnya bisa jauh lebih cepat ya. Kemudian saya ambil username password yang saya dapatkan tadi melalui John the Ripper untuk mengekstrak barang bukti tadi ya yang terproteksi ya. Saya lanjut lagi ke file Explorer. File Explorer tadi di mana? Oke, ini ya. Terbuka ya? Iya, terbuka, Pak. Kita cari itu file WinRAR tadi. Kita cari ini ya. Sekarang kita ekstrak file WinRAR tadi dari password yang kita dapatkan melalui John the Ripper ya. Saya share lagi nih, WinRAR-nya belum muncul. Belum. Saya share lagi untuk WinRAR-nya. Saya belum masukkan passwordnya. Jadi biar sekalian dilihat ini. Gini ya. Saya masukkan A B C D apa tadi? A B C D E F G ya sampai G. Ini berdasarkan password yang kita dapatkan tadi melalui John the Ripper ya. Artinya di sini saya tinggal masukkan A B C D F G seperti itu. Ketika saya enter oke. Jebret. Kita sudah berhasil mengekstrak file tersebut. Artinya kita berhasil dapat passwordnya dan ketika kita uji benar itu merupakan passwordnya. Sekarang kita lihat hasil ekstrakannya ya. Kita lihat hasil ekstrakannya dia. Artinya kan nanti di situ ada file file gambar ya, ada tiga buah ya. Betul tidak? Betul. Kita cari gambar. Ini foldernya. Folder rahasia. Kita klik muncul gambarnya. Jadi muncul sekarang barang buktinya. Anggaplah barang gambar itu berisi apa ya, foto-foto yang gitulah atau apa gitu ya, dokumen-dokumen. Jadi kegiatan forensik ini sebenarnya bisa ya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena referensi untuk melakukan hacking itu sudah banyak di internet. Sudah banyak, tinggal bagaimana kita implementasi untuk kegiatan forensik. Jadi dulu juga saya pernah pakai Opcrack ya. Itu sistem operasi Linux itu Opcrack. Jadi Opcrack dulu itu saya gunakan untuk crack password administrator server yang ada di kampus dulu. IT-nya resign, banyak data-data penting di dalam situ, mau diakses tidak bisa. Itu ya mau tidak mau kita pakai teknik forensik ya. Untuk kita bongkar file administrator kita dapat, kita bisa masuk ke dalam sistem. Karena kalau kita install ulang, itu bahaya. Bisa jadi kita menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Anggaplah install ulang ternyata masih ada barang bukti di partisi C ya, kan itu hilang namanya barang bukti. Jadi kegiatan forensik ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi keabsahannya untuk menjadi seorang ahli itu ya beda ya, kita belajar di jalanan ya, belajar secara otodidak ya, sekalipun skill kita bisa untuk sampai ke tahap ahli forensik, tapi tetap saja harus dibuktikan dengan sertifikasi internasional ahli di bidang forensik seperti itu. Seperti CEH tadi ya, CEH Certified Ethical Hacker dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya mengenai pemaparan dari pemateri? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand ataupun room chat atau melalui room chat ya boleh.
Cukup mungkin. Ya. Cukup mungkin, Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan untuk memaparkan terkait materi forensik, yaitu bagaimana melakukan pembuktian ya dari suatu bukti, barang bukti dan lain sebagainya menggunakan John the Ripper dan Hydra ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh iya, terima kasih banyak Bu materi. Saya rasa mungkin untuk malam ini, untuk materi malam ini dari CV Konsultan Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri, merupakan materi yang sangat luar biasa, yaitu materi simulasi tool John the Ripper dan Hydra Digital Forensik. CV Konsultan Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga kepada peserta yang telah hadir pada malam ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat langkah-langkahnya Pak Surya. Oh iya Pak, di slide Pak. Nanti saya share di slide Pak. Oke, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.